Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab media penghantar komunikasi. Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini, hampir semua orang telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak ditemukan alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Yang pertama adalah media komunikasi masa lalu atau kuno. Seperti telah diuraikan bahwa perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, alat komunikasi masih sangat sederhana, seperti suara dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung atau menggunakan alat atau media komunikasi. Yang pertama adalah kendongan. Kendongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Goa Talu, dan Yogyakarta. Yang kedua adalah daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Yang ketiga adalah lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Yang keempat adalah burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Yang kelima adalah prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau Yang keenam, trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Yang kedelapan adalah asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu. Yang nomor 9 adalah serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Nomor 10 adalah piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, atau bahasa yang memiliki makna. Membahas media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat.
Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Berikut ini beberapa contoh media komunikasi modern. Yang pertama adalah surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi. Yang kedua, radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Yang ketiga adalah televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin, yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Yang keempat adalah faksimili. Faksimili atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu faksimili yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telekopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang kelima adalah telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang keenam adalah handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler. Yang ketujuh adalah handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Yang kedelapan adalah komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles. Nah, itu tadi sahabat. Masih ingat kan? Media penghantar komunikasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu media komunikasi masa kuno dan media komunikasi modern. Bagaimana? Kalian jadi paham dan mengerti kan? Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini untuk melatih pemahaman materi. Baik, kita akhiri dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.